Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 2 Kementerian Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya atas nama Ahmad Syarif Hidayatullah SPDI, salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang, akan melaksanakan video real pembelajaran pada hari Rabu tanggal 29 tahun 2025 di UPTD SD Negeri 117 Patanga. Adapun pembelajaran yang saya perhatikan yaitu menyambut usia balik kelas 4 fase B dengan model pembelajaran TPACK. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Duduk yang baik. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai.
Alhamdulillah. Ya sekarang masih diingat kesepakatan kelasnya? Mari. Ya, coba apa kesepakatan kelasnya? Menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan dan kerapian. Yang kedua apa lagi? Menghormati teman dan guru. Menghormati teman dan guru. Yang ketiga apa? Menanamkan nilai-nilai Islam. Ya, menyenangkan nilai-nilai Islam. Islam. Oke, tepuk tangan. Oke, apa materi sebelumnya? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ada pun materi yang ingin dipelajari yaitu menyambut usia balik. Ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa sebutkan tanda-tanda balik? Ya, coba apa? Berumur 15 tahun. Berumur 15 tahun. Ya, apa lagi? Berjerawat. Berjerawat. Apa lagi? Tumbuh janggut. Ya, tunggu, jangan go. Ya, apa lagi? Ya, coba orang apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Oke, tepuk tangan. Ya, kemudian, ya saya mau tanya, siapa yang bisa sebutkan kewajiban apa yang harus dilakukan setelah balik? Ya, oke, coba nah nih. Sholat. Salat, ya, apa? Puasa. Puasa, ya apa nak? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ya coba apa? Berbakti kepada rakyat. Berbakti kepada rakyat, tepuk tangan. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya nanti peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian peserta didik mampu memahami kewajiban yang harus dilakukan setelah balik, ya seperti menjalankan ibadah secara sempurna. Ya oke. Siapa kita? Anak Indonesia. Tepuk anak hebat. Bangun pagi. Beribadah. Olahraga. Makan sehat dan bergizi. Dengan badan. Bernasihat. Tidur cepat. Hebat. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi ada pun materi pelajaran hari ini yaitu tentang menyambut usia balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Ya, kemudian nanti saya akan jelaskan kewajiban setelah balik. Ya, kewajiban setelah Baik. ya sekarang mengapa kita perlu mengetahui tanda-tanda balik? Ya, mengapa kita perlu belajar tanda-tanda balik? Ya, karena setelah nanti kita balik tidak melakukan kewajiban atau melakukan misalnya pelanggaran, ya maka kita akan berdosa. Ya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, rufi'al qalamu an salasatin 'anil majnuni hatta yafika wa 'anil na'imi hatta yastaqiza wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia balik. Ya. Jadi di sini apabila ada anak kecil, ya anak kecil ya belum balik, ada anak kecil belum balik, tidak sholat, tidak puasa, apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Baik. Ya karena belum Baik. Tapi pada saat dia balik, ya sudah muncul itu tanda-tanda balik. Tidak sholat, tidak berpuasa, atau melakukan kesalahan, maka dia akan berdosa. Ya, jadi kita perlu mengetahui tanda-tanda balik.
Ya, jadi nanti saya akan menayangkan video. Ya, tolong diperhatikan nanti itu video yang saya tayangkan dari YouTube. Diperhatikan ya. Dicatat yang penting-penting. Ya, dicatat yang penting-penting dari video nanti yang saya tayangkan. Ya, bisa paham? Berpikir, apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra remaja? Udah dewasa? Merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh puasa Allah, dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang Ya, jadi gambar ini menunjukkan salah satu tanda balik, yaitu tumbuh Jagung. bukan jagung. Ya. Jadi ini termasuk tanda-tanda balik. Ya, tumbuh jagung. Ya, oke. Ya, ini juga termasuk tanda-tanda balik deh. Ya, bagi perempuan berjerawat. Ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah berjerawat, ya itu merupakan salah satu tanda bagus. Ya, kemudian termasuk juga tanda balik tumbuhnya bulu di daerah yang tertentu. Ya, seperti ini. Tumbuhnya bulu di daerah tertentu ya, termasuk ya contohnya ya. Jadi sekarang kita dulu tes awal ya, menyangkut tentang materi kita ya, sebagaimana tadi video yang saya tayangkan. Ya, nanti saya akan memperlihatkan satu aplikasi yaitu Wow. Ya, di sini ada nanti beberapa kata yang muncul. Ya, nanti silakan dipilih, cari kata yang berhubungan
dengan materi kita pada hari ini. Ya, oke, siap? Ya. Saya akan membagi 3 kelompok ya. Ya, jadi nanti pembagian kelompok yaitu diacak. Ya, diacak nanti kita menggunakan aplikasi ya. Ya, nanti diacak untuk pembagian kelompok. Ya, bagaimana, siap? Siap. Nanti kelompok 1 tugasnya mencari tanda-tanda balik, baik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Ya, nanti dicari di dalam buku. Ya, kemudian kelompok 2 juga deh. Ya, tugasnya kelompok 2 hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berhadas besar. Ya, nanti sama seperti kelompok 1 ya, ditulis nanti di PowerPoint tentang hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban setelah balik. Ya, ya, hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban setelah balik. Oke, bisa dipaham? Bisa. Ya, nanti ditulis di dalam PowerPoint. Ya, masing-masing nanti kelompok naik di atas mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, bisa dipaham? Bisa. Oke, bagus.
tepuk ekspresi. Ya, oke, masih semangat? Oke, jadi sekarang ya kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan tadi. Ya, jadi tolong didengarkan, perhatikan ya. Oke, silakan kelompok 1. Tanda-tanda balik. Menurut ilmu fikih, Perhatikan. bagi laki-laki 1. Mimpi basah. 2. Berumur 15 tahun. Bagi perempuan 1. Haid atau menstruasi. 2. Berumur 15 tahun. Menurut ilmu biologi, bagi laki-laki 1. Tumbuh jagung. 2. Suara berubah. 3. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi perempuan 1. Pinggul dan dada membesar. 2. Suara lebih merdu. 3. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Oke, bagaimana jawabannya? Apakah sudah benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi sekarang kelompok 2 ingin mempresentasikan ya hasil kerjanya. Oke, silakan. Larangan bagi yang berhadas besar. 1. Tidak boleh sholat. 2. Tidak boleh tawaf. 3. Tidak boleh membaca, menyentuh atau membawa Al-Quran. 4. Tidak boleh iktikaf di masjid. Ya, oke. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah benar? Benar. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian ya terakhir kelompok 3 ingin mempresentasikan ya hasil tugasnya tersebut. Ya, oke, saya persilakan kepada kelompok 3. Kewajiban setelah balik. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Menutup aurat. 4. Berbuat baik. Ya, jadi bagaimana jawaban dari kelompok 3 tugasnya? Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, bagaimana perasaannya pelajaran hari ini? Alhamdulillah sangat senang. Ya, kira-kira apa yang membuat Anda sangat senang? Ya, apa? Yang membuat saya senang karena menggunakan aplikasi Wordwall dan beberapa ice breaking. Ya, oke, tepuk tangan bagus. Apakah ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Oke, ya sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Assalamualaikum. Ya, coba nak. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki 1 nifas, 2 berumur 15 tahun, bagi perempuan 1 haid, 2 berumur 15 tahun. Selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki diantaranya 1 tumbuhnya bulu di daerah tertentu, 2 tumbuhnya jagung. Bagi perempuan, payudara dan pinggul mulai membesar, 2 berjerawat. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi adapun materi selanjutnya pekan depan, insya Allah kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, itu nanti pelajaran pekan depan, minggu depan. Kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Duduk yang baik. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca surah Al-As. Dimulai.